Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat dan salam juga kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua, khususnya pecinta ulama Nusantara, pecinta ulama-ulama pribumi, mudah-mudahan kita semua diberikan keistiqomahan untuk menyampaikan kebenaran yang selama ini disembunyikan, yang selama ini dipendam secara sengaja. Jangan sampai setelah ratusan tahun berlalu, namun masih banyak sejarah-sejarah yang dirubah, masih banyak persaksian-persaksian yang bohong yang kita terima di negeri kita ini. Alhamdulillah, sampai detik ini kita masih berpegang teguh menjadi warga Nahdiyin. Mudah-mudahan sesuai amanah para muassis NU, kita mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita harus hati-hati menyampaikan narasi, apalagi yang diambil dari ayat Al-Quran. Kalau kita salah mengartikan, salah mentakwil, salah mengibrohkan, karena ini berbahaya, bisa menjadi sudah sesat dan menyesatkan. Bicara masalah Ahlul Bait, ini sering disalahartikan atau mungkin memang disengaja dimanipulasi, dijadikan dasar oleh oknum-oknum yang membanggakan nasab mereka, yang mengaku-ngaku sebagai dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita dengarkan penjelasan Kiai Ubad Aminullah berikut ini. Ayat yang Anda bacakan, innama yuridullahu liyuthiba ankum ar-rijsa ahlal baiti wa yutahhirukum tathira. Ayat itu adalah untuk ahlul bait yang dijamin surganya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu hanya 5 orang. Kita sering berulang-ulang, jangan salah mentakwilkan. Kalau urusan hormat dan tidaknya kepada dzurriyyah Rasul, kita orang Nahdiyin, madhab Syafi'i, kata beliau, ya ahla baitir Rasul hubbukum fardhu minallah. Mencintai ahlul bait dzurriyyah Nabi itu fardu ain. Pertanyaannya, kata Gus Ilyas, dzurriyyah yang mana yang harus dihormati? Kita bolak-balik menjelaskan ayat innama yuridullah itu 5 orang yang dijamin surganya oleh Allah, yang diberi kiswah oleh kanjeng Nabi, ditutupi oleh bajunya kanjeng Nabi, Fatimah, Ali, Hasan, Husain, wakilah 6 orang sama khotimnya. Kalau di dalam dirimu terdapat kibrun, kesombongan, ya tunggu saja diturunkan dari surga kamu, seperti halnya iblis. Ingat ya, dosa yang paling fundamental menjadi cikal bakal dosa-dosa yang lain itu karena adanya kesombongan. Gak pernah tuh dari keturunan kanjeng Nabi ahlul bait mereka membanggakan dirinya, gak pernah. Innallaha khalaqal jannata liman atahu wa in kana abadan habasyian. Kata Al-Imam Ali Zainal Abidin nih, cicitnya langsung, cicitnya kanjeng Nabi. Beliau mengatakan begini, bro, bahasanya begitu, jangan salah memahami ayat ahlul bait. Ahlul bait yang disampaikan dijamin surga itu sampai Hasan Husain doang, saya bukan, walaupun saya dzurriyyahnya. Maka beliau mengatakan dalam makalahnya, innallaha khalaqal jannata liman ata'ahu wa in kana abadan habasyian. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menciptakan surga bukan untuk dzurriyyah Nabi saja, bagi siapa saja yang taat kepada Allah, wa in kana abdan habasyian, walaupun dia adalah budak dari Habasyi yang kulitnya hitam, walaupun bukan dzurriyyah Nabi. Wa innallaha khalaqan nara liman asahu wa in kana mulkan qurasyian. Begitu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan neraka itu bukan untuk orang yang bukan dzurriyyah Rasul saja. Mau dzurriyyah Rasul, mau bukan, kalau dia berdosa, bermaksiat kepada Allah, maka dia juga akan masuk neraka sekalipun dia dari Bani Quraisy. Itu Imam Ali Zainal Abidin yang ngomong, bukan Ubad Aminullah. Masya. Nah, ini kadang-kadang orang salah. Sekarang itu kan ayat itu banyak dinobatkan oleh dzurriyyah-dzurriyyah. Nih, sehingga ada fatwa-fatwa haram masuk surga kalau tidak mencintai, macam-macam. Kalau membenci tidak akan masuk surga. Dalam hal membenci, gak usah kepada dzurriyyah Nabi, ke sesama manusia yang biasa saja dilarang keras oleh Allah. Apakah lupa dengan sabda Nabi, la tahasadu wala tabaghadu wala tadabaru, itu kan, wa kunu ibadallahi ikhwana. Itu perintah Nabi. Jangan suka hasut pada orang lain, jangan saling menghina kepada orang lain, dan jangan iri dengki kepada orang lain, dan jangan saling khianat kepada orang lain. Ini perintah loh, larangan kita. Artinya harus tetap memuliakan secara ukhuwah. Wa kunu ibadallahi ikhwana, jadilah saudara hamba Allah. Apakah kanjeng Nabi itu artinya kalimat tersebut, hadis itu ditakhususkan buat sanjungan hanya kepada dzurriyyah Nabi? Bukan. Nah, ini kekeliruan di dalam memahami matan hadis.
Jangan salah, makanya belajar ilmu itu penting. Loh kan dulu orang itu sangat sinergi banget sama habaib, betul. Karena kalau dulu saya katakan para habaib benar-benar bisa menempatkan sebagai tamu. Berbeda dengan sekarang. Sekarang justru banyak oknum-oknum habaib yang menempatkan dirinya sebagai tasbih. Subhanallah, bukan takbir. Ya. Kalau jenengan tahu, walaupun mereka punya lembaga yang namanya RA, Robitoh Alawiyah, jangan disamakan dengan NU. Karena secara tidak langsung mereka sebenarnya ingin memisahkan dari Nahdlatul Ulama. Mana buktinya? NU duluan kok. NU tahun 1926, mereka mendirikan tahun 1928. Logikanya, siapa saja yang nempel di NU, mau itu habaib, mau itu ulama, kiai, gus, lora, berarti dia gandolan sarung dengan muassis NU. Ini ada yang banding-bandingkan, Habib Utsman bin Yahya kan lebih hebat katanya ilmunya daripada Bahasim Asy'ari. Loh, dia aja mau ngedol NU kok. Mereka aja ingin pegangan ke NU kok. Lita masuk. Artinya gandolan sarung ulama ya wajar karena mereka gak pakai sarung. Ya kita gak bisa mau gandolan sarung, gak bisa. Tradisi Nahdlatul Ulama lah yang menggunakan sarung, sehingga ada litamasuki bi jama'atil ulama. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari penjelasan Ustadz Ubat dalam video tadi, yakni Allah menciptakan neraka itu bukan untuk yang dzurriyyah Rasul saja. Mau dzurriyyah Rasul mau bukan, kalau dia berdosa, berbuat maksiat kepada Allah, maka dia juga akan masuk neraka sekalipun dia dari Bani Quraisy. Tidak usah ke dzurriyyah Nabi, ke sesama manusia saja dilarang keras oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjut videonya. Nih wasiat Kanjeng Nabi supaya orang-orang yang sok mengaku dzurriyyah, ini berkaitan dengan yang kemarin. Jangan kira kita ini akan terselamatkan di akhirat dengan sebab kebaikan orang tua kita. Kanjeng Nabi berpesan kepada kita, khususnya kepada orang-orang yang yaz'umu minni, yang mengatakan dirinya adalah bagian daripada dzurriyyah Nabi Muhammad. Siapa mereka? Ada yang tahu? Yang selalu mengaku dzurriyyahku adalah dzurriyyah Rasul? Nah, begini kata Kanjeng Nabi di dalam kitab Sunnah Abu Dawud. Monggo Pak, bisa di zoom lah. Karena kadang-kadang kalau kita sampaikan, wah itu katanya maudhu, hadis palsu, katanya gimana? Sunnah Abu Dawud dikatakan hadis palsu. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo panjenengan nanti yang punya kitab Sunnah Abu Dawud buka di Kitabul Adab. Pentingnya mempunyai etika. Dan etika ini anjuran Kanjeng Nabi kepada siapa saja. Jangan mentang-mentang dzurriyyah Nabi kemudian menginjak-injak kepalanya ulama kita. Jangan mentang-mentang dia seakan-akan punya darah yang mengalir darah Kanjeng Nabi di dalam dirinya kemudian menganjing-anjingkan celeng ke ulama kita. Awas, ini etika ini untuk siapa saja. Dari mulai zaman Nabi Adam sampai dini hari kita dianjurkan untuk beretika. Itu makna li utami makarimal akhlak. Gak bisa etika ini dipilih kasihkan. Oh karena ini mah adalah dzurriyyah Nabi, mau ngomong anjing gak boleh, mau ngambing asu boleh, mau ngomong jancu boleh, aneh kata begitu. Gak bisa. Etika akhlak itu disamaratakan, musawiyan, disamaratakan untuk siapapun. Gak bisa ya. Ini Kanjeng Nabi dalam hadis Sunnah Abu Dawud, hadis yang ke-4895. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi itu bersabda, begini nih wasiatnya nih. Ya. Didengarkan bagi siapa saja yang muhibbin, siapa saja dengarkan. Innallaha auha ilayya an tawadhu hatta la yabghi ahadun ila ahadin wala yafkharu ahadun ala ahadin. Ini wasiatnya loh. Kalau orang paham betul-betul dengan makna ini, wah malu harusnya. Gak ada lagi tuh perkataan di dalam diri saya ada darah Rasulullah. Gak ada lagi perkataan habaib bodoh, satu habaib lebih mulia daripada 70 kiai yang alim. Mestinya gak ada. Ini Kanjeng Nabi sudah menegur keras. Sesungguhnya Allah, ini kalau dalam ilmu nahu, inna li taukidi, sesungguhnya Allah telah memberikan wahyu kepadaku antawadu, agar supaya diriku tawadu, sekalipun aku adalah delegasi Allah, khatamun nabiyyin, yang menjadi penutup nabi. Saya ini diberi amanah oleh Rasul, oleh Allah, wahyu yang berupa tawadu. Katanya niru Kanjeng Nabi, katanya meniru akhlak baginda Rasul. Ini kok masih ada yang mengkafir-kafirkan orang, masih ada yang mengtagut-tagutkan pemerintah. Kan begitu? Lawan jangan? Lawan. Hatta la yabghi ahadun ila ahadin wala yafkhara ahadun ala ahadin. Kalau engkau sudah tahu bahwa aku ini diberikan wahyu tentang tawadu, wajibnya tawadu kata Rasul, maka tidak layak satu sama lain saling menghinakan karena beda dzurriyyah nasab.
Maka tidak pantas satu sama lain saling menghinakan. Aku yang paling mulia, engkau tidak mulia. Aku yang paling hebat, engkau tidak hebat. Tidak pantas, kata Rasul. Begitu. Wala yabkharu ahadun ala ahadin. Dan juga tidak pantas satu sama lain nasabnya. Yabkharu, membanggakan pangkatnya, enggak pantas. Loh, ini adalah Kanjeng Nabi, junjungan kita semua mengatakan demikian. Ya, sementara kita ini masih ada banyak yang mengaku dzurriyyah yang keluar dari konsep etika baginda Rasulullah SAW. Nah, kalau sudah seperti itu, siapa yang mau negur? Wong mereka juga, kami mengkritik pemerintah karena kami sayang dengan pemerintah. Saya katakan, saya kritik oknum-oknum Habib yang jauh dari etika Rasulullah karena kami sayang kepada Anda. Begitu. Semoga apa yang saya sampaikan pada video kali ini ada manfaatnya, dan semoga bisa menjadi pengingat untuk kita semua. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.